Oke, Unique Wandi, kita kembali dalam kondisi di dalam karantina. Siapakah Ledom yang on air and off air beda? Ledom apa? Ledom yang model. Oh iya, model Ledom. Iya. Dari mana? Oh, di Bali. Kosakata. Nanti gue cek KBBB. Kamus bahasa bencong. Bukan, saya bahasa gaul dari Debbie Saherti yang lebih cucu. Oh, oke. Tetap ya, gue jualan kakak Debbie terus. Yang paling beda. Devina. Apa yang menurut Anda kenapa dia beda? Kalau ini tuh rada beda tipis-tipis gitu loh. Beda tapi tipis. Atau banyak? Mancing terus. Mata mancing. Yeah. Agak rada-rada. Jadi kalau depan kita tuh kadang lu suka kayak baik banget. Tapi pas kita nonton tayangan tuh kadang dia ternyata bisa julid juga loh jadi orang gitu. Ini kan jatuhnya kayak rada ngegibah kan. Kan itu biasanya kerjaan Three Musketeers plus dia kan. Biasanya kan kerjaan kita kan di mata orang-orang, dan ternyata di situ kita shock karena di dalam rumah kan kita udah jadi musuh segala umat gitu loh. Kita mulutnya paling gimana, terus tiba-tiba pas keluar, wow. Karena pas off cam, entah kenapa dia itu bisa menceritakan ke gue. Jadi dia nggak menceritakan secara utuh, tapi gue tanya, Dev, lu di dalam tes itu apa sih? Karena gue merasa nih ada perubahan sesuatu nih, kayak dari tim-tim itu approaching dia dari awal 16 sampai ke belakang-belakang tuh udah beda gitu. Jadi gue berasa kayak ini kenapa gue berasa agak kepicing ke Devina ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyain atau apa. Terus kan behind the scene kan udah mulai muncul tuh, maksudnya kayak behind the scene lagi di backstage. Ditanyain, Devina, kamu gimana tadi shootnya? Kedengeran tuh sama kita, gila nih orang berbeda gitu loh. Jadi kayak gue udah kayak, nanya aja langsung ke Devina, tapi off cam sih. Lu ngomongin apa sih? Kalau misalnya lu nanyain gue ya bilang dong, biar gue tanya-tanyain lu. Jangan tanya-tanyain gue di belakang, tapi kayak maksudnya bawaannya ya bercanda aja gitu. Iya. Jadi maksudnya kalau misalnya emang dia tanyain lo, iya. ya sama-sama tahu ini adalah competition aja. Tapi maksudnya tetap abis keluar tetap temenan. Iya, di mata gue tuh ya udah, kalau misalnya gue mah ya udah peduli amat, emang gue tahu maksudnya ya emang lu mau tahu ya udah apa-apa gitu loh, ya udahlah, gue ngerti mungkin itu cara lu untuk mencapai goal lu menjadi the first Indonesia's Next Top Model. Gue ngerti aja kayak basically gue ya kompetitif, dia kompetitif, cara orang masing-masing kan beda. Yes. Jadi ya itu perbedaannya, tapi kayak ya bukan berarti gue nggak setuju dengan itu. Kayak gue fan aja dengan dia kayak gitu, entah kenapa. Kayak ngerti aja gitu loh. Iya, karena lu pecinta competition. Seru, justru beda-beda bentuk itu kayak wow, asik. Oke, dan menurut lo seharusnya menjadi top 3 siapa aja sih? Berdasarkan performance, menurut gue Ranti, Devina, Ilan. Karena ini kan foto. Jadi menurut gue ya Ranti, Devina, Ilan. Tapi keseluruhan? Ini nggak ikut gue kan, kalau ada gue soalnya pasti ada gue di sana. Oh iya. Jawaban sama kayak Evelyn ya. Yes. Oh, wow. Bagus. Harusnya the first Indonesia's Next Top Model. Oke. Kan nggak apa-apa. Abis ini lu jadi YouTuber. Oke. Boleh Sambil ya kan? Iya dong, kan nggak apa-apa. You don't have to be a model again. Buat di against lagi sama para followers gue. Nggak ada manusia yang sempurna. It's okay not to be a model. Kalau dia tidak cocok di model, nggak masuk 5 besar. Dia bisa jadi model tapi nggak Ya bisa yang memang challenge. cocok Agree jadi nggak? model. Ya kenapa Anda maksa? Kenapa lu mentor ngasih tau? Nggak usah jadi model gitu kayak. Realistis. Tapi kan maksudnya mereka ngekatin itu ya, Mereka ngekatin itu buat apa namanya, buat iklan. Jadi kesannya gue ngomong kayak gitu, tapi kan ada embel-embel yang lain. Iya. Jur yang paling ditakuti dan komen yang paling diingat. Yang paling gue takutin Kaluna sih, soalnya mukanya jutek kan. Terus kayak benar-benar nggak pernah ketawa gitu loh, kayak misalnya lagi off cam sibuk dia. Terus nanti, oke models. Sorry Bang Jago. Ampun Bang Jago. Takut gitu. Matanya ya. Tajam gitu, kayak deep into your soul banget. Coba deh sekali-sekali cepet lu kayak berasa nih gitu kan. Nanti deh. Ya apa-apa. Gue pernah kali Sama Luna Maya, maksud aing. Tatapannya dia tuh kayak iya, kadang-kadang dia kayak gitu, kakak Susana nggak keluar, gue bilang gitu. Susana. Yang protes bilang
kita nggak lihat foto kalian satu persatu. Kak, jangan your apa ini susahnya jangan dikeluarin Kak. Iya, makanya kalau tuh mukanya rada-rada serem gimana gitu loh. Tapi kalau misalnya komen yang gue paling inget attitude sih. Attitude sih. Gue paling soalnya sering diomelin attitude itu sih. Dan menurut gue tuh nyebelin gitu. Gue nggak suka orang gimana ya, gue nggak mau punya attitude yang jelek aja gitu. Karena menurut gue itu nggak profesional. Jadi kalau misalnya dan somehow di punya gue tuh semuanya komponennya attitude gitu. Dari awal Mas Panca yang pas di wall climbing dan lanjutannya tuh gue kan banyak banget tuh di komen attitude. Tapi nggak apa-apa, abis itu kan lu bisa kan? Iya Kayak sih. after kayak the third or fourth episode kayak ya kita juga dengar dari anak-anak tim juga, oh Yumi sudah menjadi lebih baik gitu. Wow, oke loh gitu. Ya kan kita juga nggak dengar cuma dari base kita lihat, kita juga kayak dengar dari ibu kos, dari orang-orang behind the scene gitu loh. Bagaimanakah perasaan Anda ketika Anda harus dipulangkan? Awalnya gue berasa gue kompetitif banget nih. Tapi ternyata pas gue terminasi gue rada seneng itu loh Cita. Kayak gila gue keluar nih dari rumah ini. Di dalam anak-anak udah autis soalnya gitu kan. Tapi at some point pas Mas Panca nangis, gila Mas Panca aja sampai kayak gitu. Yang awalnya ngomelin gue mulu dan lain-lain, dan sekarang dia malah kayak sini gue mau peluk lu pada. Itu entah kenapa di situ gue kok jadi sedih. Semuanya bencong. Lu Mas Dedi juga tahu? Iya, Mas Dedi kan biasanya cabut kan pas pengumuman. Itu tuh gue kayak ngeliatnya tuh kayak gila ini kenapa judges yang gini. Terus gue ke belakang, MUA-nya heboh. Dan kayak semua ini tuh gue sampai kayak kan gue nggak bisa banget nih kayak ngeliat orang tuh sebenarnya terlalu nangis atau gimana tuh kayak gue berasa gue punya tanggung jawab untuk bikin lo ketawa gitu. Entah kenapa emang ya kayak gitulah bentukan gue kan. Iya. Jadi kayak Nature-nya lo. jadi kayak pas gue ngeliat tuh gue sedih banget. Kenapa semuanya nangis? Oh no. Ya udah, ya jadinya tuh sedih aja kayak gue nggak tahu orang sebanyak itu kayak maksudnya orang-orang tuh punya ekspektasi ke gue gitu loh, support gue lah mau gimana pun. Terus kayak lebih jatuhnya kayak touch gimana gitu kayak oh my god, gue pikir lo pada kan gue paling bandel kan basically, apa-apa tuh soal gue yang ngomong, apa tuh ini kayak kak kita mau makan, kak ini udah lapar loh, ini gitu-gitu tuh kayak gue banyak yang vokalisasi gitu loh. Maksudnya kalau gue jadi mereka ya Nena kapan sih baik bedah ini lu udah gitu loh. Tapi kayak mereka bawaannya sedih tuh kayak gue berarti kayak ya udahlah terus gue ada leave good impression gitu. Terus itu juga gini ngomel-ngomel sama gue, aduh Pat, gue udah gak mau make up lagi. Ih, gue bilang gitu udah deh. Gitu. Ya tapi gue ngelakuin foto di situ ya gue merasa sih gue kayak rada-rada nggak masuk sama ini ya. Apa? Foto gue salah gitu loh, harusnya kayak mungkin gue ngangkat konsep itu gue jatohnya bukan gue bangkitnya, tapi kayak ya gimana ya, gue juga pengen sending message bangkitnya gimana dong, bingung gak Ike. Makanya itu gue banyak banget pose di bawah tuh sebenarnya kayak gitu tiba-tiba. Iya, dan lu pas main King Challenge pun gue nggak ngerti otak lu. Gue sama Gani gini, wih, si Umi yakin nih kayak begini. Itu karena di mobil gue kan semobilnya sama Ilan Kapita kan biasanya. Si Ilan tuh curcol gitu, Ilan Kapita tuh nggak pernah menang mini challenge. Kan gue lumayan rada-rada sering menang mini challenge. Iya. Jadi kayak gue berasa yaudah nih at least lagi mereka sama gue harus menang nih, gue harus give my best gitu. Tapi jadinya over gitu loh. Over banget, Say. Over banget, di situ gue juga nggak. Lu nonton di mana tuh, Say? Gue nggak nonton sampai sekarang, gue nggak mau, gue malu. Gitu sih banget, muka gue ternyata kayak Reaction dong, Say. ntar deh, gue malu banget sih. Buat konten lu, Cong. Beneran lucu deh, pasti. Oke, Yumi, jadi lo habis keluar dari top model, terus kan jadi rekening Anda agak kosong ya. Mau bayar tempat tinggal aja susah ya kan? Gimana Anda harus merawat diri Anda? Kan itu kan juga semua butuh uang. Lagi-lagi uang. Nah itu sempet gue rada-rada pusing sih dengan itu Cipet. Soalnya kan kita di dalam tuh kayak pas challenge kan kita sering banget outdoor, terus kayak makeup tuh tiap hari non-stop dari pagi sampai malam, dari jam 6 pagi lah sampai jam 12 malam. Terus habis itu besoknya kayak gitu lagi. Jadi kayak mukanya kita tuh kayak ya udah. Aku kemarin sempet jerawatan beruntusan, terus kayak rada kusam. Jadi kayak aduh nggak ngerti. Pokoknya benar-benar cuma tiap hari make up. Iya, jadinya kayak agak susah dan kayak mau ke dokter juga agak mahal ya, Shay. Tapi kan waktu itu kan sempet
di endorse ya kan lumayan ya. Tapi cuma sekali kan Cipat. Oh iya. Jadi kode Yumi Gak apa sih kalau mau Yumi nyumbang? Kwandi lagi mau nyari promo saya nyari endorsan saya. Nah, ya jadi kan ada hamba endorsan. Kebetulan gue kemarin itu baru coba produk skincare dan lumayan cocok dan oke buat gue, and I hope cocok buat lo. Oh iya. Apa? Nanti Eke kasih mereknya local brand pokoknya. Lagi hits. Mereknya apa Cipat? Album Skin. Oh, gue sering denger sih katanya bagus sih. Emang gue sempat lihat juga teman-teman gue banyak yang nge-review gitu loh. Itu ada Anil yang di situ. Yes. Nah, Eke nih pakainya Album Skin PHTE, Perfect Hydrating Treatment Essence. Produk ini berfungsi untuk menjaga kesegaran dan kelembapan kulit. Diperkaya dengan asam ascorbat atau ETBC, ekstrak chamomile, minyak wortel, dan minyak rosehip. Kalau pakai ini nih ya, jadi berasa ada sensasi menenangkan yang dapat membuat kulit terasa lebih lembut dan kenyal, cerah alami dengan pori-pori wajah yang semakin mengecil dari hari ke hari. Harus makan rutin, say. Segala jenis kulit aman, say. Wih, sumpah gue dapetnya. Jadi balikin dulu. Jadi setelah lo keluar, melihat segala macam chattingan-chattingan, DM, mungkin email, mungkin komen-komen yang dikasih netizen, ada love and hate. Yang hate comment, pendapat lo gimana? Kalau hate comment, ya secara gue kan, menurut gue personality gue tuh orang cuma bisa either like me or hate me gitu, nggak bisa di tengah-tengah gitu. Yes. Jadi itu lumayan banyak ya hate-nya. Tapi lumayan banyak juga yang support. Cuman yang buat gue seneng tuh kayak yang hate tuh somehow cuman pas kayak misalnya episodenya yang nyebelin tayang nih. Nah itu banyak banget tuh yang hate. Tapi kalau misalnya udah kelar tuh yang support tuh konstan gitu. Jadi kayak secara nggak langsung gue terbangun, dan gimana pun menurut gue hate-nya itu kayak kadang tuh nggak make sense gitu, kayak lu mati aja gitu ya, lu harus tersembunyi gimana nih, lu Tuhan gitu, gue harus takut. Jadi kayak kadang jawab gue kayak ya udah, tapi kalau misalnya kadang nyecernya kayak lu batu banget sih, kayak lu tuh nggak punya attitude lah, ya gue jadi kritikan membangun aja, karena kayak basically gue kayaknya nggak semudah itu buat offended. Kayak orang, gue terbiasa kayak kalau misalnya gue kerja aja tuh gue suka nanya kayak misalnya ke stylistnya kah, atau ke makeup artistnya kah, atau ke yang ngebuk gue kayak kalau ada review nggak buat gue apa yang kurang kayak gitu. Biasanya tuh gue suka kayak gitu. Jadi kayak yang menurut gue lu pada nyecer gue udah biasa gitu loh, daripada gue denger yang dari profesional yang literally actually ngata-ngatain gue, ya gue biasa aja di ATM aja kita dicecer kayak gitu. Ya menurut gue nggak ngeliat ekspresi lu, gue bisa ngebayangin lu lagi berak gitu, jadinya lucu gitu. Si bencong. Iya kan, bener kan itu cuma teks gitu loh. Dan menurut gue kayak mau gimana pun ya gue harus respect juga, itu kan perspektif mereka, dan gue nggak bisa berharap semua orang tuh bakal suka sama gue. Last but not least, pesan-pesan dari Yumi Kwandi untuk para followers yang menonton ini. Sebagai manusia itself, itu lu butuh, ya itu satu, attitude, 2 itu profesional, sama 3 itu ya udah apa yang ada di depan lu jalanin, lu tekunin tuh pasti bisa gitu. Mau lu dari nol banget kayak dari minus mau gimana tuh pasti ada jalannya. Kalau misalnya kita konsisten kerjain ngotot-ngototan lah, nggak mungkin gak ada hasilnya. Mau gimana pun tetap ada, cuman lu harus ingat kayak padi lah, makin tinggi makin lembut gitu. Asik. Iya dong, bener dong. Jadi kayak gue nggak nyampe di mana-mana kalau misalnya bukan orang-orang sekeliling gue juga yang nge-support. Kalau misalnya gue nggak belajar jalan, gue nggak mungkin masuk ke Indonesia's Next Top Model. It's not that simple gitu loh. Mungkin yang kelihatan cuman gue nih Indonesia's Next Top Model, tapi kan sebenarnya di belakang kita tuh banyak kayak Cipat juga pasti banyak kan yang belakang-belakang lo gitu loh. Menurut gue kayak lebih respect orang. Jangan sampai karena lu capek doang, karena lu gimana doang tuh lu disrespect sama orang. Karena kayak sometimes even though orang itu ketawa mau gimana atau gimana pun tuh deep down tuh pasti ada lah. Nggak mungkin ada orang di dunia itu yang nggak punya masalah. Menurut gue, meskipun Cipat selalu bebencongan gini, ya gue tahu pasti lu juga punya masalah gitu loh. Dan mungkin bisa jadi jauh lebih berat dari gue, bisa jadi jauh lebih ringan, tapi kayak pasti ada masalah gitu loh. Betul, namanya juga manusia, say. Jadi kayak buat gue ya udah respect sama orang, dan judge book by its cover sih. Kayak nggak semua yang lu lihat tuh pasti kayak gitu. Karena gue mengenal lo, dan gue tahu bahwa lo lagi butuh dutrek untuk beli skincare. Kebetulan gue lagi
Oh iya. Banyak skincare nih yang gue mau bagi buat lo seperti janji gue. Wow. Biar lo tetap cetar membaheno ya. Coba dibuka dah. Wih, 1, 2, 2. 3. Karena kan lo kan emang tipe mukanya tuh apa? Yang agak-agak oily ya. Nah ini gue kasih lo Avol Skin PHTE, yaitu Perfect Hydrating Treatment Essence. Yang kedua ini ada Salicylic Serum kan. Yang ketiga ada Advanced Actions Eye Ampoule buat mata. Ini nih Ci, susahnya kalau misalnya lu udah berubah gender menjadi wanita, ada kayak gini-ginian di belakang layar. Enggak dong, cowok juga harus. Oh. Cowok cewek itu harus tetap merawat kulitnya karena kulit adalah investasi jangka panjang. Emang mau cepat Bener sih, kan? bener sih. You have to take care of your skin start from now. Nggak bisa begitu aja. Sebelum pakai makeup harus fondasi buat kulitnya itu loh, penting banget. Semoga cocok, dicobain. Kenang-kenangan dari Eike ya. Terima kasih sudah datang ke curhatan hamba. Tangan-tangan pet gal ya? Ini tangan-tangannya nih pet galnya. Ya bencong. Ya sudah, thank you so much Yumi Kwandi sudah hadir di sini, and I wish you all the best. Pokoknya YouTube-nya jalan, sosial media jalan, semoga juga modeling karirnya bisa international. All the best, God bless you. Don't forget to subscribe, like, and comment down below, and of course don't forget to subscribe and follow Yumi Kwandi.